Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Febrian. Saya dari Prodi PJKR dengan NIM 19223079. Saya mahasiswa STKIP Muhammadiyah Kuningan. Saya di sini akan memenuhi tugas magang lanjutan, yaitu tentang pembuatan video materi pembelajaran. Dan saya akan membahas dan menjelaskan tentang lari estafet. Yang pertama, kita akan membahas sejarah lari estafet. Yang keduanya, kita akan membahas teknik lari estafet. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang posisi pelari estafet. Dan keempat, peraturan lari estafet. Oke, submateri pertama yaitu tentang sejarah lari estafet. Lari estafet diduga pertama kali dilakukan oleh suku Aztec, Inca, dan Maya di area yang kini disebut sebagai Meksiko. Lari sambung ini mereka lakukan dengan tujuan meneruskan berita dari suatu ke tempat lain. Sejarah lari estafet juga mencatat bangsa Yunani melakukan hal yang sama, tapi untuk tujuan lain, yaitu sebagai bentuk pemujaan leluhur dan untuk meneruskan api keramat ke tempat jajahan baru. Dari cerita ini, tradisi lari estafet atau api obor Olimpiade berasal perlombaan lari estafet modern. Pertama kali diselenggarakan tahun 1912 saat Olimpiade musim panas di Stockholm, Swedia. Pada masa itu, nomor lari sambung yang dipertandingkan adalah 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter putra. Lalu, pada tahun 1928, nomor 4 kali 100 meter untuk putri pertama kali dipertandingkan. Sedangkan 4 kali 400 meter untuk putri pertama kali dilombakan pada tahun 1972. Yang selanjutnya, teknik lari estafet. Cabang olahraga lari ini, yang satu ini umumnya dimulai dengan start jongkok. Namun, setelah pelari pertama mulai meninggalkan garis start, ada hal yang lain diperlu perhatikan. Selain kecepatan, yaitu teknik menerima tongkat serta proses pergantiannya. Berikut tentang lari estafet selengkapnya. 1. Teknik perpindahan tongkat estafet. Berikut ini teknik penerimaan dan pemberian tongkat yang dikenal dalam lari estafet. 1. Teknik perpindahan tongkat estafet dengan cara melihat atau visual, yaitu dengan cara seperti berikut. Pelari yang menerima tongkat melakukan dengan berlari kecil sambil menolehkan kepala untuk melihat tongkat yang diberikan oleh pelari sebelumnya. Penerimaan tongkat dengan cara ini biasanya dilakukan pada nomor 4 kali 400 meter. Yang kedua, teknik perpindahan tongkat dengan cara tidak melihat atau non-visual. Caranya seperti berikut. Pelari yang menerima tongkat melakukan dengan berlari tanpa melihat penerimanya. Cara penerimaan tongkat tanpa melihat biasanya digunakan pada lari 4 kali 100 meter. Selain itu, pemberian dan penerimaan tongkat estafet juga bisa dibagi dari arah pemberiannya. Seperti berikut. 1. Teknik pemberian dan penerimaan tongkat dari bawah. Teknik ini biasanya dilakukan jika pelari membawa tongkat dengan tangan kiri. Penerima akan bersiap-siap dengan menerima tongkat dengan telapak tangan terbuka. Menjelang pemberian tongkat, pelari yang membawa tongkat akan mengayunkan dari belakang ke depan dan memberikannya dari bawah, sesuai arahan hadap telapak tangan penerima. Yang kedua, teknik pemberian dan penerimaan tongkat dari atas. Caranya seperti berikut. Pada teknik ini, telapak tangan penerimaan akan menghadap atas dan pergelangan tongkat estafet sesuai arah hadap dari telapak tangan penerima. Pada pelari estafet, tongkat yang dibawa dengan tangan kiri juga akan dituntut sebagai berikut, begitupun sebaliknya. Yang ketiga, posisi lari estafet. Setelah mengetahui teknik dasar pergantian tongkat dalam lari estafet, kini Anda perlu juga memahami tentang posisi para pelari selama pertandingan berlangsung. Karena lintasan lari
pada pertandingan resmi umumnya berbentuk opal atau persegi panjang dengan ujung tumpul. Maka keempat pelari akan berada dalam posisi seperti berikut. Pelari ke-1 di daerah start pertama dengan lintasan di tikungan. Pelari kedua di daerah start kedua dengan lintasan lurus. Dan pelari ketiga di daerah start ketiga dengan lintasan di tikungan. Yang serta pelari terakhir di daerah start keempat dengan lintasan lurus dan berakhir di garis finish. Yang keempat yaitu peraturan lari estafet. Setelah kita mengetahui posisi, teknik, serta semacam sejarahnya, sekarang kita ke peraturan lari estafetnya. Berikut ini beberapa peraturan dari lomba lari estafet yang diperhatikan. Yang pertama, peraturan pergantian tongkat. Pergantian tongkat harus dilakukan di zona pergantian yang sudah disediakan. Panjang zona tersebut adalah 20 meter dengan lebar 1,20 meter. Jika yang sedang berlangsung adalah nomor lari estafet 4x100 meter, maka zona pergantian tongkatnya lebih panjang, karena ada tambahan 10 meter prajona. Prajona adalah suatu daerah bagi pelari untuk menambah kecepatan sambil menunggu pelari di belakangnya memberikan tongkat. Posisi pelari selama pertandingan, setiap pelari tidak boleh keluar jalur lintasan masing-masing, meskipun sudah selesai memberikan baton ke pelari berikutnya. Apabila saat proses mengoper, tongkat tersebut jatuh, maka pelari yang menjatuhkan yang harus mengambilnya. Dalam lari estafet, pelari pertama harus berlari di lintasannya masing-masing sampai tikungan pertama. Sementara itu, pelari kedua boleh masuk ke lintasan dalam. Lalu, pelari ketiga dan keempat menunggu di daerah pergantian secara berurutan sesuai dengan kedatangan pelari satu timnya. Diskualifikasi pada perlombaan lari estafet. Dalam perlombaan lari estafet, ada beberapa hal yang bisa membuat seorang pemain mengalami diskualifikasi seperti 1. Baton atau tongkat estafet hilang. Yang kedua, memberikan dan menerima baton tidak sesuai peraturan. Yang ketiga, melakukan kesalahan start lebih dari 1 kali. Yang keempat, menyingkirkan lawan dengan cara yang tidak sportif. Dan yang kelima, menghalangi lawan untuk mendahului lari saat berlari. Dan yang keenam, tidak mengikuti peraturan pertandingan dengan baik secara keseluruhan. Ya, mungkin segitu materinya dan kesimpulannya. Lari sambung atau lari estafet adalah satu lomba lari atletik yang dilaksanakan secara bergantian atau beranting. Dalam satu regu lari sambung terdapat 4 orang pelari, yaitu pelari pertama, pelari kedua, ketiga, dan keempat. Pada lari sambung, ada kekhususan yang tidak akan dijumpai pada nomor pelari lain, yaitu memindahkan tongkat sambil berlari cepat dan pelari sebelumnya ke pelari berikutnya. Ya, mungkin segitu materi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.